Nggak ada ngaruh. Oleh karena itu, mulai hari ini usahakan hati kita nih qalbuni menjaga selalu berprasangka baik dengan orang lain. Hah? Ini kadang-kadang minta maaf, kalbu kita ini mati, nggak connect. Mau mengaktifkan HP itu, nomor itu harus diaktifkan dulu. Terus bagaimana mengaktifkan hati ini agar selalu ingat dengan Allah? Coba ikuti saya. Cara mengaktifkannya begini. Cara mengaktifkan hati. Ikuti saya. Dengan mulut saja dulu. Allah. Ikuti. Allah. 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 Kemudian pejamkan mata. Lalu saya ucapkan sampai di dalam hati saya tanpa menggerakkan bibir. Allah. 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 Hilangkan pikiran yang lain, kurangi, bahkan hilangkan. Allah. Dalam hati saja ibu. Allah. Allah. Buka matanya. Walaupun ibu membuka mata, itu hati ibu selalu masih kan Allah dalam hati. Itu aktif namanya. Saya ngomong begini, tapi saya tetap saja hati saya nggak tidur. Dia tetap saja Allah. Makanya saya senang kalau tidur tuh baca sholawat. Biasanya senang saya tuh baca sholawat Fatih atau sholawat Nuri kasari wa madadikal jari wa jima'ani fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi nur. Saya baca di mulut. Setelah saya baca di mulut saya capek, tinggal hati saya yang baca. Mata saya tidur, tapi semalaman hati saya tetap bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Begitu cara mengaktifkan qalbu supaya tidak ada resah gelisah. Kenapa resah gelisah? Karena dunia masuk ke dalam hati. Sandal letaknya itu di kaki, bukan di hati. Kalau sandal itu letaknya di hati, lihat sandal orang lebih jelek daripada sandal kita, bisa tinggi hati. Sandal orang lebih bagus daripada sandal kita, bisa iri hati. Sandalnya hilang, bisa sakit hati. Kenapa? Karena diletakkan di hati. Jadi santai saja. Saya kemarin ceramah ke Batu Licin. Acaranya pengajian ibu-ibu majelis sekecamatan Sungai Lobang dan Kusan Hulu serta Kepayang, kalau tidak salah Kuranji, 3 kecamatan gabung jadi satu. Ribuan orang yang hadir. Saya berangkat dengan ayam bed jam 3 kalau tidak salah. Sampai di Kintak, mobil saya yang sebelah sini tuh, pintunya yang sebelah kanan tuh mungkin mau dibegal orang. Jadi dipukul orang pakai, kayaknya pakai besi sih, lagi jalan. Des! Itu penyok. Saya senyum saja, santai saja, dunia saja. Ngapain sakit hati? Kan mobil saya ada asuransinya. Jadi saya serahkan saja ke asuransi, selesai. Ya. Nah, oleh karena itu jangan masukkan dunia ke dalam hati, isi dengan Allah. Coba nanti setelah habis sholat biasakan pejamkan mata 33 saja. Allah, 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 tanpa menggerakkan bibir. Mengaktifkan hati, mengaktifkan qalbu. Jadi walaupun ibu lagi masak, hatinya tetap Allah, 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 Allah. Begitu, ya. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, yang pertama yang menyebabkan amal ibadah kita runtuh, al-istighalu bi uyubil khalqi. Terlalu sibuk mikirin aib orang lain. Semua orang punya aib. Saya punya aib, sampean punya aib, sampean punya kekurangan, saya punya kekurangan. Al-insan mahalul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan khilaf. Sampean kira kalau ustaz nggak pernah salah?
saya nggak pernah salah. Salah, tapi mereka tahu jalannya untuk pulang. Cepat-cepat astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Cepat mereka baliknya. Yang kedua adalah yang menyebabkan amal ibadah runtuh, qaswatul qalbi, keras hati. Ada kebenaran nggak mau menerima, dinasihati begini nggak mau terima. Di sini ada majelis ilmu, di sini ada majelis taklim, nggak mau hadir. Alah, majelis taklim ngono-ngono yang wes paham. Dinasihati Bu, kalau keluar rumah jangan nggak pakai jilbab, tutup auratnya. Hei Bu, siapa saja perempuan-perempuan, ibu-ibu yang keluar rumah tanpa jilbab itu sama dengan mengumumkan, hei malaikat, nih aku sudah tahan dibakar di api nerakanya Allah. Sama dengan pengumuman seperti itu. Makanya kalau jemur pakaian nggak usah pakai anduk tok. Pakai anduk tok. Oh, nggak pakai utang nih. Saya kalau ada yang seperti itu, saya selalu berdoa, ya Allah mudah-mudahan ceblok, ya Allah mudah-mudahan ceblok, mudah-mudahan keblorot ya Allah. Tuh keras hatinya, nggak mau dinasihatin. Yang ketiga adalah hubbud dunya, terlalu cinta dengan dunia, usaha sana sini hingga lupa beribadah kepada Allah. Padahal Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepadaku. Saya punya teman, saya bilang punya teman anggota dewan di Tanah Bumbu. Beliau punya kakak. Satu saat saya lihat statusnya itu ada di Malaysia. Saya tanya, Bu Haji mau kemana? Bawa kakak berobat. Penyakit apa? Jantung. Kenapa? Katanya bocor, tapi hari ini diperiksa lagi. Setelah itu siang-siang saya tanya lagi, gimana Bu Haji? Iya nih lagi masuk ke ruangan. Berapa biayanya Bu Haji? Maaf, katanya 250 juta. Lalu setelah itu berapa lama kemudian saya tanya, beliau bilang sudah saya DP Ustadz 110 juta. Berarti tinggal 140 juta. Lalu setelah itu beberapa jam kemudian saya WA lagi, gimana hasilnya Bu Haji? Pak Ustadz, ternyata dokternya nggak bisa menangani. Loh, kenapa? Karena kebocorannya sudah terlalu banyak. Jadi dikasih obat saja bukan untuk menyembuhkan, tapi cuma untuk menahan. Padahal kaya, duitnya tanpa seri, keluarganya itu masya Allah. Sampai kalau tahu Haji Deden, itu tangan kanannya Haji Isap yang ngurusin ekskavator yang 2000 unit di Papua. Saya aja Pak kalau ceramah depan Haji Deden tuh minta maaf saya, masya Allah. Bener. Kandel abang-abang neng kene kan orang jelas. Kenapa bapak kemarin saya ketemu hari Sabtu sama anggota dewan tuh di Sabtu pagi kan saya acara di Sungai Sebamban Lama, paginya, sorenya di Sungai Danau. Tahu saya ada di situ, anggota dewan datengin saya, cuma pengen salaman dan ngasih uang, gitu saja, nggak ceramah loh kayak duit. Masya Allah, buat sanggup berangkat haji insya Allah. Saya bilang, saya ini langsung saruan kata bahasa Banjar tuh. Hari Minggu nanti saya ada walimatus safar, makan-makan selamatan berangkat haji. Insya Allah hari Minggu nih tanggal 18. Saya minta sama Allah, ya Allah mudah-mudahan ini sing kayak kambing sampai matang-matang, saya sing wis matang. Tiba-tiba orang Banjarmasin, Guru, apabila pengen berangkat haji tanggal 28, bila keselamatan Bapak dah Guru, apa? Kenapa? Ulun nak beri kambing luar masak-masaknya. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi kalau mau pengen makan kambing nanti hari Minggu datangin ke rumah saya. Masya Allah, alhamdulillah. Terlalu cinta dengan dunia. Yang keempat, yang menyebabkan
amal ibadah kita runtuh adalah qillatul haya, kata Rasulullah. Apa? Malunya sedikit. Nggak malu. Semua orang anaknya disekolahin ke pesantren, semua orang disekolahin ke dinia, anak dia saja yang nggak sekolah dinia. Kadang-kadang anaknya yang nggak mau, kadang-kadang orang tuanya yang nggak mau. Orang pergi ke majelis ilmu, dia nggak berangkat, nggak malu. Orang rame pakai jilbab, nutup aurat, dia sendiri yang nggak malu. Mudah-mudahan kita semua diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat malu yang lebih, malu nggak sholat, malu nggak tutup aurat, dan lain-lain sebagainya. Yang kelima, tulul amal, kepanjangan angan-angan, kebanyakan angan-angan, pengen ini, pengen ini, pengen ini, tapi turu yang ngomah pun jenenge gombal amoh. Pengen kaya tapi malas, prek ora iso. Kudu rajin. Jadi penceramah begini sampai pikir enak. Seandainya ceramah nih, tausiah nih ada pensiunnya aku ampe itu. Tapi masalahnya gak ada pensiun nih. Iya, nggak ada pensiunnya masalahnya. Kenapa? Tanggung jawabnya besar. Tuh, tulul amal, kebanyakan angan-angan, pengen ini, pengen ini, tapi gak ada berbuat. Pengen punya anak soleh, tapi gak mau masukin ke pesantren, gak dijaga Qurannya. Nih nanti ibu, anak-anak sampai yang sudah khatmul Quran hari ini, jangan coba-coba ibu biarkan nanti lengah dia di rumah. Baca Quran lagi dari juz awal, dari juz pertama Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, dan seterusnya. Jangan dibiarin. Ya, ini anak-anak sekarang terlalu sibuk dengan gadgetnya. Makanya saya setuju sebenarnya anak sekolah nggak boleh pakai HP. Coba lihat anak-anak sekarang, tulisannya jelek-jelek. Bener. Tulisannya tuh dulu kan tulisan kayak keracak ayam, ya ini kayak keracak babi begini. Jelek-jelek karena semua pakai HP. Ujian sekarang pakai HP, ulangan pakai HP, nggak ada lagi nulis nih. Makanya Finlandia salah satu contoh pendidikan paling bagus di dunia, paling modern, sekarang nggak pakai HP lagi. Mereka tahu bahwa ini menjerumuskan. Pokoknya sekarang anak-anak tuh bawa HP ke sekolah tuh mau main game, nggak ada lagi itu. Belajar tuh cuma sedikit. Pokoknya kalau HP-nya sudah miring, berarti itu main game. Main game tuh hakul yakin. Kadang-kadang bangunnya kesiangan, nggak sholat subuh karena tadi malam sampai tengah malam main game, matanya lelah. Kemudian yang terakhir, wes ibu jamnya mati koyo ket mau jam 4:30 aja. Insya Allah. Ini gimana jam orangnya juga. Yang terakhir, zulmun la yantahi. Yang menyebabkan amal ibadah kita runtuh itu zalim terhadap diri sendiri dan orang lain yang tak dia hentikan. Yang tidak dia hentikan, dia harus berhenti. Hati-hati kalau kita meninggal dalam keadaan zalim kepada orang lain. Zalim kepada orang lain, gosip, rasan-rasan, itu zalim. Ngambil punya orang, zalim. Sama diri sendiri, nggak sholat, zalim. Nggak bisa jaga mata, zalim sama mata. Nggak bisa jaga tangan, zalim terhadap tangan. Nggak bisa jaga kaki, zalim terhadap kaki, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang diselamatkan Allah dunia dan akhirat. Ini saja barangkali aku kesel, bener, karena pagi tadi saya